Dan kalau Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan kekuasaannya, tangan Allah bukan berarti tangan seperti kita. Tidak boleh, haram kita membayangkan tangan Allah seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada serupa dengan Allah seapapun. Disebut tangan artinya kekuasaan Allah. Ketika Nabi Adam dibentuk dalam bentukan manusia, fayanfuhu min ruhihi ila jasadi Adam. Lalu Allah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam, wa bi kalimatihi kun fayakun, dan dengan kalimatnya kun fayakun fataghayyaru Adamu ila suratil insan wa yahya Adamu. Maka Nabi Adam hidup dan berubah menjadi bentuk manusia. Jantung berdetak. Ketika jantung berdetak, darah terpompa keluar dari jantung memasuki kardiovaskuler, urat nadi. Seluruh tubuh dialiri darah. Terjadilah metabolisme tubuh. Tanda kehidupan terjadi dengan izin Allah. Paru-paru berespirasi, oksigen tersedot ke hidung, masuk ke kerongkongan, masuk ke bronkia. Terjadilah respon kehidupan. Ya, apa respon kehidupannya? Nabi Adam bersin. Gimana bersinnya orang Makassar? Sama dengan orang Bandung? Gimana orang Makassar bersinnya? Haci, oh gitu ya. Kalau orang Bandung bersinnya asyum. Orang Bandung ya. Ketika Nabi Adam bersin, ucapan yang pertama kali keluar dari lisannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bayangkan, baru pertama hidup, baru pertama membuka mata, ucapan yang keluar pujian kepada Allah, pencipta alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka para malaikat yang tadinya ragu dengan penciptaan Nabi Adam yang mengatakan qalu atajalu fiha may yufsidu fiha may yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah sesamanya? Ya. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Tapi begitu menyaksikan Nabi Adam pertama kali hidup mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka apa yang terjadi Bapak Ibu rahmati Allah? Oke. Maka apa yang terjadi apabila Nabi ketakutan para malaikat tadi hilang semuanya. Hilang semua ketakutan malaikat tadi. Bahkan takjub kepada apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam, dan spontan terucap doa kepada Nabi Adam, yarhamukallah ya Adam. Dijawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Nabi Adam mengangkat kepalanya ke langit. Maksud saya ke atas. Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas. Farafa'a ra'sah. Nabi Adam mengangkat kepalanya, maka tampaklah arsy Allah yang sangat indah, ditopang oleh pilar-pilar yang sangat kokoh. Di antara pilar-pilar itu tertulis dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, Nabi Adam menyaksikan di antara pilar-pilar yang menopang arsy Allah tercatat dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Konon nama Rasulullah SAW sudah disandingkan di samping nama Allah dalam dua kalimat tadi, itu telah ada jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, nama Rasulullah sudah tertulis di arsy Allah. Pertanyaan saya kembali, siapa manusia yang pertama Allah ciptakan? Jamaah. Jamaah siapa? Nabi? Masih ragu nih. Baik, saya lanjut dulu. Nabi Adam berkata, Ya Rabbi, qara'tu isman 'inda ismika rubama huwa min ahli khalqika. Ya Adam, ya Rabbi, ya Allah, Tuhan. Aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu. Pastilah dia makhlukmu yang terbaik. Ajan. Innahu min ahli khalqi. Dia adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Jemaah. Jadi siapa yang pertama diciptakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka dalam Kitabul Fadail, dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, Kitabul Fadail, bab fadl Nabi sallallahu alaihi wasallam min sariyal khalaik. Bab keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan semua makhluk. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Aku pemimpinnya umat manusia nanti pada hari kiamat.
Wa ana awwalu ma yunshaku alaihi al-qabr, dan aku adalah orang yang pertama nanti terbelah kuburnya di yaumul ba'ats, di padang mahsyar. Wa awwalu syafin yudana syafa'at, tuzana syafa'at, aku adalah orang pertama yang syafaatnya diizinkan untuk memberikan syafaat. Kalau memang Rasulullah SAW ini adalah manusia yang pertama Allah ciptakan, lalu kenapa dilahirkannya di akhir zaman, Bapak Ibu? Ya, itu pertanyaan yang kemudian disampaikan pada saya. Maka apa jawab saya? Para ulama meyakini innamal hayah asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini tidak lebih adalah melainkan pertarungan antara hak dan batil. Ini gambaran dari peradaban singkat kehidupan kita, Bapak Ibu rahmatullah. Ini adalah jawaban dari tafsir dari jawaban firman Allah kepada malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab kepada para malaikat, innakum ya malaikati la ta'lamuna li anna Isa ba'asa min ibni Adam alim bi urusun. Ini tafsirnya. Ya, Ibnu Katsir menafsirkan, ai inni a'lamu min al-maslahati rajah fi khalqi hadha as-sanaf ala al-maqasid allati zakartumuha antum ma la ta'lamuna antum. Sesungguhnya aku Maha mengetahui, lebih mengetahui dari kemaslahatan yang jelas tersimpan dalam penciptaan makhluk yang satu ini, atas maksud yang kalian sebutkan tadi, yang kalian tidak tahu, wahai malaikat. Ya, fa ini sajada fihimul anbiya wa ursila fihim rusul wa yujadu fihim as-siddiqun wasyuhada was-salihun wal ubad waz-zuhad wa awliya wal abrar wal muqarrabun wal ulama al-amiluna wal khashi'un, terus sampai selesai. Saya gambarkan seperti ini. Ya. Jadi akan Allah utus dari keturunan Nabi Adam, Nabi dan Rasul, laki-laki pilihan, rijalul muhtarun, yang Allah berikan wahyu kepada mereka, yang akan membimbing hamba-hamba Allah ada dalam siratal mustaqim, sehingga di akhirat mereka berakhir di surga. Ya, kemudian kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam as-siddiqin. Ya, alladzina yusaddiquna ma anzaltu ila ibadi fid dunya wa ma akhadha bihi rusul wal anbiya min risalati. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para siddiqin, orang-orang yang akan membenarkan kenabian dan kerasulan para utusanku, sekaligus membenarkan risalah mereka. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para syuhada, alladzina yujahiduna fi sabili hatta akhir hayatihim, sampai titik darah penghabisan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan para solihin dari anak cucu Adam, orang-orang yang membangun hidup dan kehidupannya orang-orang yang mewujudkan imannya berdasarkan dengan amal soleh, dengan perbuatan baik. Kalian malaikatku tidak tahu ketika kenabian berakhir sampai Muhammad kekasihku, aku akan lahirkan dari anak cucu Adam para ulama, alladzina yarisuna risatal anbiya wal rusul, orang-orang yang mewarisi risalah para nabi dan rasul. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para mukminin, orang-orang yang membangun konsep hidup dan kehidupan mereka berdasarkan keyakinan kepada aku Tuhan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para muslimin, orang-orang yang totalitas menyerahkan dirinya kepadaku. Dan di akhir zaman akan aku pilih hamba-hambaku yang terbaik untuk memenangkan risalahku dibandingkan dengan risalah apapun. Haula'il maslahatir rajia min khalqi hadha sanaf allati zakartumuha ma la ta'lamuna antum ya malaikat. Inilah semua hal yang tidak kalian tahu tentang maksud aku menciptakan makhluk yang bernama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Namun sebelum Nabi Adam diciptakan, kita tahu ada bangsa jin jauh sebelum bumi diciptakan, jauh sebelum manusia dilahirkan. Namun sebelumnya saya ini dulu Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah SAW diciptakan pertama, namun dilahirkannya di akhir zaman. Nabi Adam adalah yang pertama dilahirkan, bukan yang pertama diciptakan. Yang pertama dilahirkan secara fisik Nabi Adam. Yang diciptakan pertama Rasulullah SAW. Lalu kenapa Rasulullah dilahirkan di akhir zaman kalau memang makhluk diciptakan di pertama kali? Hidup kita adalah pertarungan antara hak dan batil. Berbicara pertarungan, babak yang ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal, apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak final menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, betul? Kalau babak final menentukan yang menang dan yang kalah, pemainnya pemain ecek-ecek apa pemain yang terbaik?
pemain yang terbaik. Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik, dilahirkannya di babak final untuk membuktikan kualitas beliau sebagai sebaik-baik Allah, makhluk Allah.